Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 9. Menggoyahkan keyakinan orang lain. Orang tidak akan pernah menghargai cinta orang lain jika ia menerima cinta itu gratis atau begitu saja. Harus ada keprihatinan yang terus-menerus buat cinta yang diberikan secara gratis dapat hilang sewaktu-waktu. Ingat selalu, bila seseorang tidak menghargai apa yang dimiliki di tangannya dan tertarik pada apa yang tidak dapat ia peroleh, maka ia sangat bingung akan apa yang telah ia punyai, tetapi dalam bahaya karena akan hilang. Oleh sebab itu, agar berhasil mengobarkan kecintaan seseorang terhadap Anda, maka Anda harus menciptakan ketidakpastian dalam diri mereka sehubungan dengan perasaan-perasaan Anda terhadap mereka. Perlu menciptakan kecemasan dalam benak mereka sehingga walaupun secara umum penampilan Anda menyayanginya, Anda masih tetap dapat merubah pikiran Anda. Mereka harus dibuat merasa bahwa setiap saat mereka dapat kehilangan Anda untuk selamanya. Bila berbuat demikian, Anda sudah menyediakan tempat pemekaran pesona kasih dan cinta. Kecemasan adalah induk perasaan tergila-gila. Ini adalah rumus psikologis. Keraguan-raguan merupakan kunci untuk membuka kekuatan orang untuk mengalami pesona kasih terhadap Anda. Di tengah-tengah kebun cinta dan persahabatan yang Anda pelihara, dan dengan bebas Anda tawarkan pada orang lain, tanamkanlah juga benih-benih keraguan. Cara ini akan membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memiliki Anda atau tidak. Kiat-kiat berikut mengusulkan cara-cara yang dapat Anda praktekkan sendiri di dalam pergaulan Anda dengan orang yang Anda inceng. Kiat bercinta 35, berdiam diri. Apa yang terjadi bila secara tak terduga Anda berhenti berbicara di tengah-tengah kencan dan mendadak berdiam diri untuk sisa waktu seterusnya? Teknik yang sederhana ini dapat menjadi salah satu cara yang halus dan efektif untuk memantau hubungan. Cara ini akan menyebabkan orang yang bersama Anda mulai meragukan pengaruhnya terhadap Anda dan bertanya-tanya apakah mereka menyebabkan minat Anda hilang. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Anda, untuk mencoba dan mempertahankan pengaruh mereka kepada Anda. Tetapi kiat ini menuntut keteguhan hati. Mengapa? Karena pengaruh berdiam diri ini dapat mengganggu Anda maupun mereka. Godaan bagi Anda untuk berkata-kata lagi dapat sedemikian kuat. Tetapi bijaksanalah orang yang melatih disiplin diri dan bertahan terhadap godaan ini, membiarkan kekuatan berdiam diri ini menunjukkan tanda heran pada orang yang Anda inceng. Mereka yang belajar menggunakan kiat ini selayaknya akan memperoleh banyak ganjaran dari latihan kesabaran ini. Hal yang baik dalam berdiam diri ialah bahwa segala sesuatunya akan diberikan pada pemikiran orang yang bersama Anda. Dan bila Anda menghadapi orang yang tidak yakin dan ragu-ragu, imajinasi selalu menjadi alat yang paling baik. Memberitahu orang bahwa mereka ada dalam bahaya akan kehilangan Anda tidak sama efektifnya dengan membiarkan mereka bertanya-tanya. Seorang pemuda menggunakan kiat ini terhadap gadis yang kemudian dinikahinya. Suatu saat, ketika gadis itu mulai menyita perhatiannya dan menerima kasih sayangnya secara dingin-dingin saja, penghargaan gadis itu kepadanya menipis. Maka ketika mereka berjalan bersama-sama, pemuda itu menggunakan cara berdiam diri saat mengantar pulang kekasihnya. Sungguh suatu perubahan dari sifat-sifatnya yang biasanya ramah. Tentu si gadis ini segera mengetahuinya, dia heran. Selama perjalanan, keadaan membisu itu berlangsung terus, sehingga kesunyian tersebut benar-benar meluluhkan si gadis itu secara emosional dan menggoyahkan keyakinannya. Dan itulah yang harus Anda lakukan, yaitu menggoyahkan keyakinan orang lain. Ya. Tahu ya, dengerin ini ya. Inilah pertama kalinya gadis itu merasa kehilangan, merasa direndahkan, dan minta pemuda kekasihnya tersebut untuk kembali pulang. Ketika pemuda itu melakukannya, si gadis berkata kepadanya dengan air mata yang bercucuran bahwa ia punya perasaan akan kehilangan dia dan bertanya apakah ada yang tidak beres. Gadis itu siap melakukan perbaikan. Reaksi seperti ini adalah hal biasa, adalah hal yang umum. Gunakan kiat ini untuk kepentingan Anda. Bahkan jika orang yang Anda inginkan secara lahiriah tidak tampak risau karena kehilangan Anda, namun Anda bisa tetap yakin bahwa teknik ini akan menyebabkan mereka secara diam-diam cemas dan bertanya-tanya apakah memang itu soalnya.
Didorong oleh contoh di atas, seorang pemuda melaporkan usahanya dalam menggunakan kiat ini terhadap seorang gadis cantik yang terkenal, yang sebelumnya telah menjauhi dirinya. Walaupun akhirnya gadis itu mau pergi keluar bersamanya, gadis itu tidak menunjukkan gairah yang besar. Sepanjang sore gadis itu tampaknya jemu dan tidak terlalu banyak terlibat dalam percakapan. Seolah-olah dia mengatakan, "Cukup sampai di sini, saya tidak tahan lagi." Sementara itu, pemuda tersebut memaksa dirinya sendiri tetap memancarkan gairah dan tetap banyak bicara dan menunjukkan keramahan sepanjang sore itu. Pemuda tadi berbuat seolah-olah ia tidak mengetahui suasana hati gadis itu. Jelas bahwa gadis itu merasa telah menguasai pemuda tadi, sehingga perilakunya tetap seperti anak yang manja. Kira-kira 10 menit sebelum mengantar pulang gadis itu, si pemuda memutuskan untuk tidak memperhatikan lagi. Ia tidak tersenyum pada gadis itu, bahkan tidak memandangnya, dan menghentikan percakapannya sama sekali. Ia hanya memegang kemudi dan matanya menatap jalan di depannya, seolah-olah lamunannya tiba-tiba berada jauh sekali. Ia tahu dengan pasti apa yang dilakukannya, tetapi gadis itu tidak punya pikiran apapun, dia bingung. Inilah perbedaan yang sebenarnya dengan perhatian yang telah ditumpahkan sejak awal sore itu. Setelah beberapa menit terlintas pikiran di benak si gadis bahwa ia mungkin telah melukai hati si pemuda, sebenarnya memang itulah yang dilakukan tanpa sadar, yakni menolak pemuda itu tanpa membuat dirinya tampil sebagai seorang penjahat. Walaupun pada mulanya gadis itu ingin membuat pemuda itu putus asa, ia tentu tidak ingin membuat pemuda itu marah. Maka untuk pertama kalinya malam itu, gadis itu mencoba mempelajari percakapan tadi. Sementara pemuda itu menjawab pendek-pendek dan penuh tanda tanya seolah-olah sudah terlambat. Pemuda itu tidak berusaha menghidupkan pembicaraan seperti yang dilakukan sebelumnya. Pendek kata, ia mengembalikan sebagian dari apa yang telah diberikan gadis itu kepadanya sepanjang sore, dan ini mulai menggusarkan gadis itu. Rencananya semula yaitu hanya melepaskan gadis itu dan tidak mau bercakap-cakap lagi. Ia ingin membiarkan gadis itu bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Bertanya-tanya apakah pemuda itu sudah tidak menyukainya lagi atau ya apalah ya. Tetapi sesuatu yang menakjubkan terjadi. Gadis itu berusaha menghidupkan kembali perhatian pemuda itu kepadanya. Ia tidak berusaha melibatkan kembali pemuda tersebut dalam percakapan, melainkan juga mulai melemparkan puji-pujian kepada pemuda itu dan mengomentari tentang sore yang indah itu. Dan karena pemuda itu tampaknya belum bisa dirajuk, gadis itu berusaha keras untuk menyilakannya masuk ke rumah sebentar. Dengan merendahkan diri, pemuda itu masuk sebentar, namun tidak lama. Inilah contoh bahwa dengan metode yang sangat sederhana, gairah yang besar dapat cepat pulih. Sejak saat itu, sikap si gadis terhadapnya menjadi makin menghargai dan menghormati. Jadi jangan takut menggunakan cara berdiam diri pada waktu yang tepat. Jika Anda tidak pernah menutup pintu, maka akhirnya Anda benar-benar dianggap sepi dan akan menjadi bencana pada harapan-harapan Anda selanjutnya. Jadi kadang-kadang gunakanlah cara berdiam diri. Jika Anda berani membiarkan orang yang Anda inceng itu pulang di malam hari dengan suasana membisu, secara ironis cara ini akan merangsang nafsu dan mengubarkan api gairah mereka kepada Anda. Kiat bercinta 36, masa bodoh. Tidak ada, benar-benar tidak ada yang dapat mengubah sikap tidak peduli dan tidak perhatian seseorang dan membakarnya dengan gairah cinta selain sikap dingin dan masa bodoh. Para ahli terapi perkawinan sudah lama menyadari reaksi seperti ini dalam pergaulan manusia. Perasaan apatis seseorang akan berubah menjadi gelora gairah bila ia menyadari bahwa harta milik yang sebelumnya dianggap sepi berada dalam keadaan bahaya karena akan hilang. Ilustrasi klasik tentang hal ini dapat dilihat pada hubungan Red Butler dan Scarlett O'Hara dalam film Gone with the Wind, film jadul bahkan aku belum lahir. Red Butler tetap menyayangi Scarlett dalam usahanya mendapatkan cinta Scarlett. Ketika akhirnya Butler meninggalkan Scarlett, ia berkata, "Setulusnya sayang, saya merasa bodoh sekali dengan kamu." Sehingga akhirnya Scarlett menyadari bahwa ia tidak dapat hidup tanpa Butler. Ya. Situasi ini betul banyak terjadi dalam kehidupan. Kejadian yang mirip terjadi pada seorang mahasiswi. Seorang pemuda menaruh minat cinta yang dalam kepadanya dan mulai pacaran dengan gairah yang luar biasa. Pemuda itu menghujaninya dengan deringan telepon, kunjungan, mengirim bunga mawar, mentraktir. Ya. Suatu ketika mahasiswi itu mengatakan bahwa ia merasa terganggu dan jengkel.
Meskipun mahasiswi itu banyak memberikan penolakan, si pemuda terus-menerus bertekad dan menunjukkan bahwa ia suka. Nafsu, nepsong. Akhirnya mahasiswi itu mendapatkan kehendaknya atau paling tidak apa yang dianggapnya sebagai kehendaknya. Pemuda itu akhirnya melepaskannya. Ia mendadak tidak berkunjung, tidak menelpon, tidak mengirim WhatsApp, tidak mentraktir lagi. Dan Anda sudah mengira apa yang terjadi. Mahasiswi ini mengakui, saya sebenarnya mulai kehilangan dia, Mas. Anda lihat, tanpa setahu mereka, perhatian dan cinta yang tanpa pamrih yang ditunjukkan pemuda tersebut telah mengembangkan kasih sayang di lubuk hati mahasiswi tersebut. Baru ketika pemuda itu menghentikannya, maka gadis itu mengetahui perasaan-perasaannya sendiri yang tersembunyi dan sadar akan rasa suka yang telah dikembangkannya. Reaksi seperti ini adalah sudah umum, sudah menjadi peraturan, sudah menjadi hukum alam. Walau dalam banyak hal keuntungan yang tak terduga bagi pemuda itu hilang. Mengapa? Karena si pemberi tidak pernah peduli kepada yang diberi untuk mengambil tempat mereka berhenti. Dengan melakukan usaha yang kedua, si pemberi akan mendapatkan yang diberi itu semakin mau mendengar dan menghargai yang menunggu kesempatan kedua. Tiap salesman tahu bahwa untuk mendapatkan nasabah harus ada unsur yang mendesak dalam proses pembuatan keputusan. Tidak ada ucapan seperti ini. Kapan saja Anda berminat, ia akan terus menunggu Anda di sini. Bukan begitu, melainkan jika Anda tidak membeli hari ini, Anda tidak mempunyai kesempatan untuk hari esok. Belilah hari ini, besok sudah nggak ada. Psikologi penjualan itu secara khusus berlaku dalam percintaan, karena pertukaran janji dalam perkawinan merupakan transaksi penjualan yang paling penting dalam hidup manusia. Pesan yang harus Anda sampaikan yaitu sekarang atau tidak pernah sama sekali. Sekarang. Dan Anda harus memperkuat pengaruh pesan ini dengan membiarkan orang tersebut mengalami sebentar hidup tanpa Anda. Seorang gadis yang dianggap sepi beberapa tahun yang lalu oleh kekasihnya, akhirnya memberitahu kepadanya bahwa ia menerima tawaran pekerjaan di kota lain dan pindah. Tanpa memikirkan apakah ia akan tahan meninggalkan pria itu menanyainya bagaimana ia dapat mempunyai maksud seperti itu. Gadis itu menjawab, saya mencintaimu, Mas, tetapi saya dapat senang tanpa kamu. Saya dapat hidup bahagia tanpa kamu. Pemuda itu benar-benar terluka, dan karena pemuda itu pantas dilukai. Apa akibatnya? Ia melamar seminggu kemudian. Tetapi jika gadis itu tidak menunjukkan kemampuannya untuk bersikap masa bodoh dan menempuh jalannya sendiri yang menyenangkan, mungkin mereka masih terkatung-katung sampai saat ini. Tidak jelas. Ingat saja, sebagian besar rasa kecanduan itu tidak disadari sampai sumbernya diputuskan, di stop. Jika Anda tidak pernah membiarkan teman kencan Anda mengalami rasa sakit karena pemutusan diri, yaitu kehilangan Anda untuk sementara, mereka tidak pernah benar-benar sadar akan keterikatannya pada Anda. Apakah tidak memalukan menghayati seluruh kehidupan Anda dengan selalu dianggap sepi oleh orang yang Anda inceng? Hanya dengan menunjukkan betapa hidup itu menyakitkan tanpa Anda, akan selalu membuat orang yang Anda inceng itu mau mendengarkan dan menghargai Anda. Beberapa orang mengatakan bahwa kiat ini terlalu berani dan tidak bermoral. Tidak benar, sangat tidak benar. Bila Anda berusaha memaksakan situasi ini sendiri dan merusak situasi orang lain, Anda memang sangat berani. Tetapi bila Anda berusaha memperbaiki posisi orang lain sejalan dengan posisi Anda, maka merupakan usaha yang baik kok. Secara ideal, kedua belah pihak harus beruntung dalam setiap transaksi. Dan itulah sebenarnya tujuan dari audio ini. Maka jadilah tegas dan berani. Bila Anda tidak mempunyai pamrih terus-menerus dalam suatu hubungan, jangan takut untuk bersikap masa bodoh. Biarkan mereka merasakan hidup ini tanpa Anda untuk sementara waktu. Kemudian dengan murah hati, berbaliklah kepada orang yang Anda inceng itu dan beri mereka kesempatan yang lain. Anda akan heran betapa manjurnya kiat ini, seperti jamu gendong. Kiat bercinta 37, ciptakan persaingan. Apakah Anda hendak menggugah gairah yang terpendam dari orang yang Anda inceng dan membuat mereka merasa membutuhkan kasih sayang Anda? Kalau demikian, ciptakan tantangan bagi mereka. Kepada orang istimewa itu, Anda berikan sesuatu yang sifatnya menimbulkan kecemburuan. Jangan biarkan bahwa mereka adalah satu-satunya tontonan Anda. Bertemanlah dengan banyak orang yang berlawanan jenis. Pergi dan bergaulah dengan mereka.
Anda akan heran betapa persaingan yang kecil itu dapat menggugah gairah cinta seseorang yang berdarah panas pada Anda. Ada seorang pemuda yang berkencan dengan seorang gadis secara iseng-iseng selama 4 tahun. Sampai ia tahu bahwa gadis itu mulai berkencan dengan orang lain. Setelah mendengar hal ini, pemuda itu segera mulai bergairah. Penghargaan dan kasih sayangnya kepada gadis itu diangkat sampai ke tingkat yang baru. Demikian juga, orang yang Anda inginkan merupakan bom perasaan gairah yang tersembunyi yang sebenarnya hanya menunggu waktu untuk diledakkan. Yang harus Anda lakukan adalah menyalakan sumbunya. Ann Landers pernah mendefinisikan cinta adalah persahabatan yang terbakar. Jika memang demikian, maka kunci untuk bercinta adalah menerima hubungan istimewa itu dan menciptakan pembakaran. Tentu saja kiat menciptakan persaingan itu adalah kiat yang tua, sama setua percintaan itu sendiri. Kenyataannya ketika melihat-lihat di toko buku, ada salinan buku tua yang berjudul Ovid's Love Book, ya, yang ditulis hampir 2000 tahun yang lalu oleh Ovid, ya, seorang ilmuwan atau psikolog dari Roma, ya, di mana buku ini ditulis untuk para penduduk kota Roma kuno. Pembaca buku itu heran ketika menemukan bahwa di zaman kuno itu Ovid sangat menganjurkan penggunaan saingan untuk menggugah balasan cinta orang yang Anda inceng. Tetapi walaupun orang sadar akan ampuhnya kiat ini, banyak juga yang tidak menggunakannya. Aneh kan? Alasan mereka sederhana saja. Mereka mengkhususkan perhatian pada satu orang. Jadi mengapa membuang-buang waktu kepada orang lain lagi? Ada 2 alasan yang baik mengapa Anda berbuat seperti ini. Pertama, jika Anda benar-benar dihargai oleh orang yang Anda inginkan, maka mereka harus merasa beruntung mendapatkan Anda. Oleh sebab itu, perlu untuk menciptakan ilusi bahwa cinta kasih Anda dapat hilang dan Anda berikan ke orang lain. Bila orang yang Anda inginkan yakin akan kemungkinan ini, penghargaan mereka terhadap Anda akan memuncak. Alasan kedua, ketika Anda bergaul dengan orang lain, ya, misalnya berkencan, bersahabat, atau apa sajalah, kebutuhan emosi Anda sendiri akan terpuaskan. Hal ini akan membuat Anda menjadi orang yang lebih kuat dan lebih percaya diri dalam aspek-aspek kehidupan Anda, termasuk hubungan Anda dengan orang yang Anda injeng tadi. Pada gilirannya, cara ini akan menolong Anda untuk memancarkan semangat keyakinan diri dan kemandirian yang terus menantang orang istimewa Anda ke puncak emosi yang baru. Jadi jangan menjadi pertapa, bergaulah dengan berbagai orang dari jenis kelamin yang lain. Ini baik untuk Anda dan untuk orang yang Anda injeng. Kiat bercinta 38, membatalkan kencan. Walaupun membatalkan kencan mengandung risiko orang lain marah pada Anda, namun ini adalah alat yang efektif untuk mendapatkan cinta mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak takut oleh pendapat mereka akan diri Anda atau apa yang Anda lakukan. Ini adalah cara yang halus untuk meyakinkan diri Anda sendiri pada saat orang lain mulai berpikir bahwa ia berkuasa. Dengan membatalkan kencan, Anda menyebabkan orang tersebut meragukan kemampuannya untuk menguasai Anda, yang pada gilirannya akan mengipasi nyala api cinta mereka kepada Anda. Ingat, orang sangat mengharapkan apa yang tidak dapat diperoleh. Mereka sangat ingin untuk menaklukkan yang tampaknya tak terkalahkan. Membatalkan kencan dapat membangun kembali tantangan bagi orang yang Anda injeng untuk menciptakan perhatian besar dan rasa rindu kepada Anda. Seorang pemuda menemukan jalan keluar ini setelah mengalami beberapa kali kegagalan dalam beberapa percintaan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia selalu mencoba terbuka dan jujur kepada orang-orang yang diinginkannya, tetapi mendapatkan bahwa keterbukaannya itu hanya menjauhkan mereka. Dari waktu ke waktu mereka kehilangan minat padanya. Selalu tidak lama setelah ia mengakui kepada mereka betapa besar ia memperhatikan mereka. Akhirnya nalurinya mulai mengatakan kepadanya bahwa keterbukaan itu merusak semua kemungkinan yang baik itu. Maka ia mencoba kiat yang baru. Sebagai janji hendak tetap setia ketika hubungan yang baru mulai menghangat, ia menelpon gadis itu dan membatalkan kencan mendatang. Setelah itu pemuda itu berkata semalam-malaman ia cemas bahkan menangis, memikirkan bahwa mungkin ia telah mengempaskan salah seorang yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya ia tidak mengempaskan. Gadis itu justru tergilo-gilo jatuh cinta padanya. Anda lihat, pemuda itu telah membangun tantangan bagi gadis tersebut dan gadis itu menanggapinya. Jadi, jangan takut menggunakan kiat ini. Anda akan berhasil.